Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talks. Kisah para Antiokers bersama Sakti. Aku ini bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Antiokers, bertemu lagi dan kita masih ada di bulan Februari, yaitu bulan penuh kasih sayang karena kita baru saja merayakan Hari Valentine. Dan seperti yang sudah saya sampaikan, kalau bulan ini itu kita akan kehadiran pasangan-pasangan jemaat GPD Antioquia. Dan di minggu terakhir ini minggu terakhir di bulan Februari ini kita kembali kedatangan pasangan dari Antioquia tersebut. Dan untuk Selasa terakhir ini kita akan sharing-sharing bersama pasangan suami istri yang juga adalah sepasang pelayan di GPD Antioquia Tebet. Biasanya kalau sang suami pelayan WL, pasti ada sang istri yang ikut melayani juga di belakang suami, yaitu sebagai singer pastinya. Siapakah mereka? Langsung saja kita panggilkan. Mereka adalah, sang suami adalah Waluyo Jatirama Sianturi dan sang istri adalah Febe Saralukai, atau saya biasa panggilnya dengan Om Waluyo dan juga Tante Vera. Halo Om Tante, selamat malam. Malam, Hai semua. Hai, Malam juga Sakti. Halo. Salam semua. Om Waluyo dan Tante Vera, senang sekali bisa bertemu lagi setelah terakhir kita bertemu di gereja ya, dalam beberapa waktu yang lalu. Pertama-tama ini ya, saya pengen lihat dulu ini, kalian ini beda layar tapi apakah satu rumah atau sedang berjauhan? Satu rumah beda kamar. Jauh tapi mesra kita dekat. Gimik ya. Nanti ada yang bisa kayak tembus-tembus gitu. Mantap, kreatif nih, ini kreatif. Om Waluyo dan juga Tante Vera, sebelumnya saya sebelum ngobrol-ngobrol bersama Om dan Tante, saya pengen mempersilahkan nih Om dan Tante untuk memperkenalkan diri. Mungkin ada yang udah kenal, tapi ada juga mungkin yang belum familiar nih dengan Om dan Tante. Jadi mungkin buat Om Waluyo dan Tante Vera boleh nyapa dulu ke Antiokers di rumah ataupun dimanapun, sekaligus bisa perkenalan juga. Perkenalannya seperti biasa, boleh nama lengkap, panggilannya siapa, jemaat di Antioquia sejak tahun berapa, dan di GPD Antioquia pelayanannya apa saja. Tadi udah sebutin tuh yang Om Waluyo WL, Tante Vera Singat, tapi ada lagi nggak? Silakan dari Om Waluyo atau Tante Vera dulu boleh. Siapa? Oke, dari saya dulu. Selamat malam Antioquer semua. Ya, selamat berjumpa ya dalam acara Antioquia Creative Talks ini. Nah, saya mau memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya memang separuh Batak, separuh Jawa. Namanya Waluyo Jatirama Asudungan Sianturi. Komplitnya itu. Sering orang panggil Waluyo Jatirama. Saya bergabung di Antioquia itu sejak tahun 1996. Itu udah berapa tahun tuh ya, hampir 25 tahun ya. Nah, itu mulai dari pelayanan itu dulu di sana setelah nikah. Itu sebagai singer, kemudian jadi worship leader, kemudian jadi ketua pemuda selama kurang lebih 4 tahun lebih, kemudian jadi pembina remaja, setelah pembina remaja, habis itu ya ketua kaum pria, ya itu berapa tahun, hampir 6 tahun, kemudian jadi majelis gereja, ya mimpin juga worship leader dan juga masih singer jalan sampai dengan sekarang. Itu sih kalau dari saya. Nah, mungkin dari istri saya yang bisa untuk update dia. Halo Antiokers, Shalom. Saya Vera. Mudah-mudahan pada tahu semua ya. Kalau bagian baru, perkenalkan saya Vera, istri dari Pak Waluyo Sianturi. Saya sebenarnya bukan wajah baru di Antioquia. Dari kecil saya di Antioquia. Mungkin termasuk jemaat mula-mula di Antioquia. Karena dulu saya sempat sekolah minggu di Antioquia. Guru sekolah minggu saya Tante Ade Rustan Maji almarhum. Dan karena satu dua hal saya pindah. Dan waktu saya menikah di GPD Antioquia, dan situ kita berdua berkomitmen, disinilah kita akan melayani kembali Tuhan. Dan saya saat waktu itu bersama dengan suami saya sebagai pembina remaja, saya WL juga, singer juga, dan puji Tuhan sampai saat ini Tuhan tetap percayakan kami melayani bersama-sama di GPD Antioquia. Itu aja Sakti, di nama Tuhan. Haleluya.
Dan ada yang spesial lah di antara keduanya ya. Saya akan mulai dari yang Tante Vera dulu. Spesialnya adalah dari sekolah minggu berarti ya Tante ya di Antioquia. Berarti memang asli lah ya, asli emang udah dari awal gitu ya di Antioquia ya. Jadi ini orang lama nih, orang lama. Cuman sempat pindah dulu. Nah, pas mau menikah kembali lagi. Iya, memang nggak bisa jauh-jauh ya. Nggak bisa jauh-jauh. Dan kalau Om Waluyo spesialnya adalah ini adalah mantan ketua pemuda berapa ya berarti yang sudah interview. Habis Om Lengke ya benar. Iya, kalau nggak salah habis Om Lengke habis Om Lengke deh. Luar biasa. Om Lengke apa sini? Lupa ingat ya. Anaknya juga sekarang jadi ketua pemuda. Iya, luar biasa. Joshua, Kurnia, dan juga Bang Bonar sudah diinterview di Antioquia Creative Talks. Jadi ini sekarang ketua pemuda keempat nih. Anyway, terima kasih banyak loh Om Waluyo dan juga Tante Vera untuk waktunya. Pasti sibuk banget nih pastinya, tapi bisa meluangkan waktu. Dan apa yang bikin mungkin masih kerasa gitu spesial dari Om Waluyo dan Tante Vera adalah karena baru-baru ini bulan Februari kah atau bulan Januari kemarin saya lupa ingat, tapi sudah merayakan anniversary yang ke-24 tahun. Ke-24 tahun ya, 24 tahun. Bulan Januari atau Februari kemarin Om ya? Saya lupa ingat. Lupa ingat itu. Februari. Februari tanggal 1. 1 Februari ya. Luar biasa. Ini angka 24, angka yang mungkin menurut pasangan-pasangan yang sangat senior mungkin ya biasa gitu ya usia pernikahan, tapi menurut orang yang baru merintis gitu, wah ini cukup lama nih 24 tahun ini. Saya pengen nanya nih dari salah satu, mungkin saya pengen nanya dulu ke Om Waluyo dulu kali ya. Saya pengen nanya nih, boleh nggak sih Antiokers tahu Om Waluyo cerita awal mula Om dan Tante bertemu? Karena sepertinya pertanyaan ini sebenarnya nggak perlu ditanya, Om Waluyo suka sampaikan di khotbah pemuda gitu ya. Dia hobi menyampaikan ini. Boleh Om, silakan deklarasikan bertemunya gimana? Kalau bertemu sih dulu sebelumnya di gereja sebelumnya sih kita sering ketemu ya, tapi nggak ada rasa apa-apa sih ya. Orang ketemu dia remaja sama gitu ya. Kita masih sekolah minggu. Nah pas ketemu begetarnya sih dulu waktu di kampusnya Kak Vera. Nggak tahu kenapa saya sekolah tuh kan sama di kampusnya Sakti lah ya. Nah sebelahan. Pas lewat ketemu entah kenapa tahu aja tuh ada getaran aja gitu. Jadi berlanjut aja dari situ. Dan kemudian ya karena melayani ya udah bareng-bareng melayani terus lah waktu di gereja sebelumnya. Nah itu awal-awalnya sih ketemu, kalau ditanya awal-awalnya ketemu ya dari situ gitu. Tapi itu udah dipastikan getaran itu adalah getaran ini ya, getaran romantis ya Om ya, bukan getaran kereta UI ya. Tapi kereta UI jadi ini getaran UI nih. Bukan ya? Itu bukan. Bukan ya, yang pasti ya. Iyalah, yakin lah itu. Nah, aku pengen ngobrol sama Om Waluyo juga Tante Vera. Ini kan usia 24 tahun pernikahan yang cukup lama gitu. Pastinya biasanya kita ngomongin tentang suka dan duka dan sebagainya. Tapi aku pengen ngobrol dulu dengan Om Waluyo cerita tentang ada satu yang menarik nih dalam masa 24 tahunnya. Apa itu? Jadi saya dapat informasi sempat tanya-tanya juga tentang keluarga Om Waluyo dan Tante Vera. Infonya tadi sepertinya Tante Vera juga sempat spoil juga bahwa sempat pindah-pindah ke beberapa kota sebelum akhirnya benar-benar menetap di Jakarta. Nah ini menarik nih karena 24 tahun ada masa-masa di mana ke kota ini gitu. Saya belum tahu rincinya, mungkin boleh diceritakan oleh Om Waluyo kejadiannya seperti apa, bagaimana bisa kronologis pindah dari satu kota ke tempat lain. Iya, ini sih kronologisnya sih dulu waktu saya baru masuk Coca-Cola gitu ya, mungkin Jamie waktu itu umur sekitar ya 1 tahun 2 tahun lah, 2 tahun ya. Nah itu memang saya pindah ke Bandung 2 tahun, kemudian dipindahkan lagi ke Surabaya 3,5 tahun, hampir menetap di sana kalau saya nggak minta balik. Ya itu karena itu memang tugas perusahaan sih ya. Sampai akhirnya saya balik lagi ke Jakarta karena memang waktu itu saya minta ke perusahaan ya dengan alasan ya memang mama waktu itu kena stroke, mama almarhum.
ya udah kena stroke ringan gitu ya, saya ya pasti mau nggak mau kan namanya anak harus mintalah cari lowongan tuh susah. Waktu itu udah hampir menetap di sana, bahkan mau hampir dilempar ke Semarang waktu itu. Ya puji Tuhan sih habis itu ada peluang ke sana dan kita bisa ikut ke sana. Jadi kalau dibilang pindah-pindah itu hampir 1, 2 ya hampir 3 kota waktu itu. Kota apa aja itu berarti? Itu yang tadi saya bilang dari Bandung, jadi di Jakarta dapat Jamie, di Bandung Nael, di Surabaya dapat Niko. Jadi satu kota satu anak, makanya mesti balik ke Jakarta. Kalau nggak ntar dapat lagi. Oh iya, harus dijaga ya, jangan sampai nih. Ya, kalau di Semarang tuh dapat 4 lagi anak. Iya, makanya kita bantu tahan yuk Om Walu yuk, jangan kemana-mana yuk. Ya, ini kan pindah-pindah berarti kan dari Jamie 1 tahun. Yang berarti saya tangkap berarti usia pernikahan Om Walu dan Tante Vera pada saat itu juga belum terlalu belum terlalu banyak gitu ya, belum terlalu lama gitu. Nah, dari Tante Vera sendiri gitu, usia pernikahannya belum terlalu lama. Bagaimana dari Tante Vera waktu kegiatan Om Walu ya yang mengharuskan di keluar kota ke Bandung lalu Surabaya gitu. Bagaimana, apa yang membuat Tante Vera itu tetap teguh keyakinan untuk ikut selalu dengan Om Waluyo kemanapun pergi? Pertimbangan tersendirinya itu ada nggak sih Tante Vera? Tentunya ada ya Sakti ya. Sebenarnya Om Waluyo itu pindah-pindah dari kita belum punya anak. Jadi kita belum punya anak, Om Waluyo suka ditugasin sering ke Bandung. Nah dulu waktu kita masih pacaran, kita nggak pernah lepas, mana-mana berdua. Giliran nikah Sakti, Om Waluyo ditugasin di Bandung. Jadi justru jarak jauh kita. Juga. Surabaya juga. Jadi dia keliling-keliling. Justru kita belum punya anak, keliling-keliling. Saya waktu itu kerja ya. Nah waktu saya hamil Jamie, saya berdoa sama Tuhan. Waktu hamil berapa bulan, saya bilang sama Tuhan, saya nggak mau nih kalau saya hamil ditinggal sendirian di rumah. Saya mau sama dengan suami saya. Puji Tuhan, kembali ke Jakarta tuh tempoh hari suami saya. Nah tapi setelah itu bukannya tugasnya keliling-keliling lagi, dipindahin lagi ke Bandung, menetap di Bandung berapa tahun. Nah di situ Jamie masih kecil. Nah kita berdua komitmen, ya udah lebih baik saya ikut suami saya karena anak saya masih kecil kan. Nah, biar kita dampingi bersama-sama. Puji nama Tuhan, Bandung 2 tahun, belum sempat kembali lagi ke Jakarta, udah langsung balik lagi kita ke Surabaya. Jadi sampai saat ini saya tetap ikut, bukan kenapa-kenapa, karena kita ingin pertumbuhan anak kita tuh bareng-bareng. Alhamdulillah. Gitu. Dan kebetulan juga saya udah berhenti kerja, jadi saya sendiri punya komitmen jaga anak aja lebih baik lah. Gitu. Iya. Jadi pilihannya adalah memastikan bahwa meng-raise anak-anak dari Om Waluyo dan Tante Vera itu berdua, jadinya ya udah kemana Om pergi, Tante siap ikut gitu ya. Om Waluyo, ini kan Tante Vera kan ikut nih, maksudnya berarti kan harus menetap dan sebagainya. Kesulitan untuk perpindahan keluarga dari tiap kota ke kota itu boleh diceritain nggak sih? Ada pengalaman yang, waduh dari kita harus pindah lagi nih, berarti apakah seperti tempat tinggal juga harus cari sendiri atau disiapkan oleh perusahaan atau bagaimana waktu itu? Ya kalau tempat tinggal disediakan perusahaan ya, tapi ada satu waktu itu pengalaman Tuhan itu baik. Ya Tuhan itu baiknya kenapa? Waktu perpindahan saya dari Bandung itu ke Surabaya. Itu ya mungkin kita biasalah pimpinan sama atasan suka ada slack gitu ya. Kebetulan GM saya nih entahlah orangnya agak egois gitu ya. Nah, entah gimana itu saya udah habis nih 2 tahun kontraknya. Saya udah bingung tinggal seminggu lagi, akhirnya barang-barang yang ada di Bandung itu walaupun katanya saya mau dipindahin ke Surabaya, itu pun simpang siur antara Surabaya dan Bali. Jadi Surabaya, Bali atau Makassar gitu ya. Nah, terus habis itu singkat cerita saya dipanggil sama direktur saya waktu itu di Jakarta, ditanya satu-satu mau pindah mau kemana gitu. Nah ini teman biasanya kalau di Bandung Jawa Barat itu orang pada berebut mau ke sana, nggak tahu entah gimana, pokoknya favorit aja kalau Bandung.
Nah kebetulan itu saya cuma ditanya mau pindah kemana Waluyo, saya cuma simpel jawabnya kalau performance saya jelek, ya saya kayak bagus, taruh saya di kota yang lebih besar. Kalau sama-sama doang ya pindahin juga kota yang sama ya gedenya dengan Bandung. Tapi kalau saya jelek ya saya mikir 2 kali, saya bilang gitu, dia bilang. Oke, begitu singkat cerita dia putusin semua ditanya, akhirnya udah Waluyo packing kamu ke Surabaya dibilang. Tapi packing Surabaya itu begitu saya balik terulur-ulur. Kan terulur-ulur akhirnya saya tuh sampai udah hari haknya itu akhirnya istri sama anak saya tuh barang-barang yang ada di Bandung saya pindahin semua itu ke Jakarta. Saya nggak tahu masih di Bandung nih, nggak tahu saya mau dipindahin kemana. Ya karena GM-nya tuh ya cuman senyum-senyum, tahu kayaknya ngerjain saya, tahu-tahu entah gimana Tuhan itu baik, mumin. Waluyo kamu pindah ke Surabaya, padahal GM-nya waktu itu ngarepin saya dikasih tempat yang lebih kecil. Dia bingung kenapa Waluyo sampai di Surabaya. Nah, entah gimana ya dia laporan sana, akhirnya ya GM itu datang ke ruangan saya, cuman dia bilang begini, Waluyo saya nggak tahu kerja kamu, gitu dia bilang itu. Masih gitu juga. Tapi kalau kamu sampai dilempar ke kota yang lebih besar daripada Bandung, berarti ada sesuatu yang baik yang kamu lakukan di Bandung yang saya nggak tahu. Tapi ya well done, thank you, selamat kamu pindah ke sana. Tapi barang-barang mau ditanya, terus kapan barang-barang mau diangkut? Udah saya pindahin Pak ke Jakarta, waktu ke Jakarta bisa Bekasi. Oh udah kamu pindahin? Terus kamu tinggal di mana? Ya nggak tahu Pak, tinggal di hotel lu 2-3 hari ini bilang. Oh sampai begitu dia juga kaget, jadi merasa bersalah dia dibilang. Nah itu dia baru sadar dalam arti gini, oh kok gue tega banget, ini kan kepala departemen head nih sampai kayak begini, takutnya saya ngadu ke kantor pusat, tapi saya nggak lakukan itu. Tuhan baik, cuman ya dia udah bersyukur ya, dia udah bilang ngasih selamat ya, juga ngapain cari perkara aja. Tapi satu hal, Tuhan tidak pernah permalukan. Artinya mungkin dia seperti itu, mungkin teman-teman bekerja ya, tapi Tuhan tidak pernah permalukan. Tuhan kasih tempat yang terbaik, dikasih juga di Surabaya, pas kita juga gerejanya juga cuman jarak cuman ya 20-30 meter lah dari rumah. Gereja dari tempat tinggal yang di sana di Surabaya. Ya? Iya, kurang lebih seperti itulah. Iya. Kalau dari Tante Vera, berarti kan itu tadi tuh sempat ngalamin juga harusnya kan, karena ya ikut Om Waluyo tadi. Boleh tahu nggak sih Tante, mungkin sebelum nanya ke tentang anak-anak dan sebagainya, saya pengen nanya dari internal dari Tante dulu, yaitu adalah Tante sebelumnya tadi bilang bahwa ketika menikah sama-sama bekerja, begitu ya Tante ya, sama-sama bekerja gitu. Iya. Boleh tahu nggak sih, apakah Tante kan, apakah ketika proses pindah ikut Om Waluyo pindah dan sebagainya, harusnya kan Tante meninggalkan pekerjaan yang sebelumnya gitu? Atau memang Tante sudah meninggalkan pekerjaan sebelumnya, atau karena memang harus ikut Om Waluyo pindah-pindah ke kota tiap kota, makanya Tante meninggalkan pekerjaan yang sempat dikerjakan di Jakarta dulu? Begini Sakti, Tuhan itu memang baik ya. Jadi waktu Waluyo pindah ke Bandung, nah sebelum itu ada, kalau nggak salah pas ada kerusuhan itu ya. Nah kebetulan saya kerja di Bimantara, dan kantor itu kebetulan menurut saya bukan kebetulan, diatur Tuhan ya, diambil alih oleh perusahaan lain. Nah jadi istilahnya perusahaannya tutuplah, diambil alih perusahaan lain. Nah di situ kita semua diberhentikan, lalu termasuk saya. Dan saya ditawarin juga sebenarnya sama bos saya, kamu mau ikut lagi gak? Tapi itu saya pikir, lebih baik saya ikut suami saya aja deh, kerja kemana aja bersama dengan anak saya, daripada saya ikut kerja kantor baru lagi, anak saya juga di rumah juga nanti kesian. Nah lebih baik, jadi saya putuskan saya ikut Om Waluyo kemanapun pergi dengan anak saya gitu. Jadi ya pilihan. Jadi pas banget waktunya. Di samping yang ada kerusuhan, tapi ada tawaran untuk lanjut apa enggak, tetap condong ke ikut Om Waluyo gitu ya. Ngepas banget sih waktunya, luar biasa. Om Waluyo dan Tante Vera, ada yang menarik gitu. Nanti kita akan ngobrol lagi tentang bagaimana gitu selama masa pernikahan. Tadi kan Om Waluyo dan Tante Vera cerita masalah pindah ke Bandung, Surabaya. Udah kayak lagu. Nah, tapi secara kebetulan ini kan ada 3 ya anaknya ya, ada Jenny, ada Nael, ada Niko. Pastinya juga banyak Antiokers yang udah tahu juga bahwa
ini Jamie dan Nael ini sepertinya mengikuti jejak sang ayah untuk ke Bandung, yang satu ke Surabaya gitu. Ini Surabaya. wah, pertama sebelum nanya ini aku pengen nanya dulu, waktu Jamie memutuskan pengen kuliah di Bandung, Nael juga sekaligus nih pengen kuliah ke Surabaya. Dari Om dan Tante sebenarnya gimana gitu? Aku pengen nanya mungkin ke Tante Veranya dulu deh. Waktu itu kan biasanya kan ibu hubungan dengan anak cowok itu kan sangat gitu. Waktu Jamie mau ke Bandung, Nael mau ke Surabaya, Tante gimana? Awalnya ketika dengar itu, apakah agak kurang setuju atau manapun oke gitu? Kalau ya ibu mana sih ya yang nggak sedih jauh dari anaknya ya Sakti ya. Cuman gini, waktu dia pilih, waduh pertama-tama, waduh pilihannya nih kampus keren ya menurut saya ya. Pilihannya bagus, pilihannya bagus banget. Nah di situ kita dukung. Kalau pilihannya begitu, ya kita dukung. Ya dalam hati sih sedih banget ya. Biasa sehari-hari bersama-sama, tiba-tiba yang satu di Bandung. Jadi mau ngapain juga pasti ingat. Itu berapa bulan nangis terus saya Sakti bilang gitu. Tapi Tuhan memang baik, itu pilihan dia dan melihat kemajuan dia itu membuat saya terhibur ya, membuat kita semua terhibur dan saya percaya kalau dia ke tempat di sana saya selalu berdoa, kita selalu berdoa, keluarga selalu berdoa, Tuhan dimanapun kau tempatkan anak-anak kami, jadikanlah mereka berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Mata kita sebagai orang tua terbatas, ya kan? Pengawasan kita sebagai orang tua terbatas, tapi pengawasan Tuhan tidak pernah terbatas. Tangan Tuhan tidak pernah terbatas menjangkau mereka dimanapun mereka berada. Kalau jauh dari orang tua, bukan berarti Tuhan jauh dari mereka. Ya kan Sakti? Nah itu yang menguatkan saya. Jadi walaupun Nael belum berangkat ke Surabaya, tapi saya percaya kalau Tuhan tempatkan dia di sana juga, Tuhan pasti lindungi dia. Jadi dimanapun anak-anak kita berada, yang pertama-tama ajar mereka takut akan Tuhan dulu. Jadi dimanapun mereka berada, Tuhan pasti lindungi mereka. Itu keyakinan kita. Dan itu yang membuat kita menguatkan kita terhibur juga kita oleh prestasi-prestasi mereka dengan pelayanan-pelayanan mereka di sana. Iya, luar biasa. Tetap ya pokoknya intinya percaya aja nanti ya kalau Tuhan udah kasih pasti Tuhan lindungi juga. Ya itu ya keluarga. Dan awalnya Om Walui yang pergi-pergi, sekarang anaknya juga ikut merantau ke tempat yang sama pula, luar biasa. Tempat yang sama, satu di Bandung, satu di Surabaya. Ya tinggal Niko nih ya. Kita lihat ya, dia mau kemana. Apakah dia akan seperti endingnya Om Walui juga ke Jakarta? Kita tidak tahu. Inginnya begitu ke Jakarta. Begitu jauh-jauh. Iya. Memang dia diplot buat di Jakarta kalau bisa. Sama-sama lah, kampus bapaknya aja lah. Iya, kalau bisa. Iya. Tapi kalau kampus bapaknya Depok loh. Iya nggak apa-apa kan, Depok dekat. Nggak apa-apa lah, masih bisa jangkau pakai kereta. Nggak hari disamperin masih bisa. Iya masih bisa. Om Walui dan Tante Vera itu ya tadi ya ada 24 tahun tadi ada mesti ngalamin tentang ya bagaimana sempat berpisah tapi akhirnya bisa bergabung lagi tapi dengan kondisi pindah dari satu tempat ke tempat lain. Aku pengen tahu dari, mungkin ada yang aku belum sempat tahu dan mungkin Antiochus juga sempat tahu gitu. Tapi dari Om Walui dan Tante Vera mungkin boleh masing-masing boleh cerita nggak sih selama 24 tahun itu kan usia pernikahan yang kita bilang nggak cukup nggak sebentar gitu. Pastinya ada effort yang udah banyak banget dikerjakan gitu. Saya akan tanya masing-masing mungkin dari Om Walui terlebih dahulu gitu. Dalam 24 tahun pernikahan, boleh cerita nggak sih Om hal yang mungkin bisa kita tanamkan gitu ke pasangan muda, mungkin yang baru-baru menikah ini juga, bagaimana mungkin hal-hal yang sulit yang pernah terjadi di dalam kehidupan 24 tahun, pastinya selain daripada yang tadi pindah-pindah kota tadi, ada nggak sih Om Walui yang ingin di-share kepada saya dan juga Antiochus selama masa pernikahan? Ya mungkin buat Antiochus ya, kita kan memang ya 24 tahun udah lumayan lah ya, mungkin ada yang lebih dari saya gitu ya. Satu hal sih yang perlu kita ketahui, yang pertama adalah kita mesti saling percaya.
Yang kedua, yang paling penting itu adalah sebenarnya doa. Jadi kalau mau diberkati maupun mujizat terjadi, adakan mesbah keluarga doa. Dan kita pada sampai dengan saat ini, itu ya tadi kayak kita belum mulai ini, kita doa dulu. Semua setiap hari itu doa mulai dari jam 6, ya jam 6 seperempat atau setengah 7, kita doa. Ya, doa terus, pagi pun kita setengah 5, kita doa. Karena kita hidup itu ditopang oleh doa. Nah kalau ditanya, ada nggak saat-saat kritis selama 24 tahun? Waduh, kalau ditanya banyak Sakti. Itu banyak Tuhan bagaimana kita jatuh bangun mujizat Tuhan kalau diceritain itu mungkin banyak. Salah satu contoh. Mungkin Om Waluyo keluar masuk perusahaan ya. Bayangin dari Coca-Cola ke Axis ke Smartfren ke Nokia. Sekarang udah selesai nih, nggak tahu kemana. Nah, tiap perpindahan antara perusahaan ini itu ceritanya tuh mujizat selalu terjadi. Ya, ini contoh saya cerita biar cepat aja nih. Ya dari Axis waktu itu kita ke Coca-Cola. Kita balik ke Jakarta dari Surabaya. Kita renovasi rumah. Tahu-tahu itu karena nggak beres kartu kredit jadi banyak, ada 8 kartu kredit, bayangin. Gaji itu, aduh udah bingung tuh buat nyicil. Kita berdoa, aduh itu 1 bulan tinggal 1,5 juta. Si Niko susunya Pediasur tuh 1,5 juta sebulan. Jadi kita gali lubang tutup lubang. Jadi jangan sangka bawa mobil keren tapi sebenarnya nggak punya duit. Jangan dianggap yang punya mobil itu duitnya banyak. Enggak. Habis itu saya berdoa nangis. Saya tiap jalan pulang dari Cibitung itu berdoa nangis, Tuhan kenapa kayak gini Tuhan, bela Tuhan. Saya tahu kan saya buat bangun rumah, duit nggak kemana-mana. Entah gimana itu pokoknya ada koran saya lihat bos saya ada di Axis cuma ngasih selamat doang. Udah pindah Pak ya, selamat ya. Nah nggak berapa lama, kurang lebih ya 15 menit dia call balik. Wal mau pindah ke sini nggak? Saya bilang ngapain, udah di Coca-Cola enak kok, kenapa pindah? Nah tapi Tuhan baik, itu baik semua. Begitu saya pikir gimana ya, akhirnya taruhlah bisa saya supaya saya nggak bisa diterima, saya tulis angka aja tuh gaji segede-gedenya. Tapi ternyata diterima. Loh, ini aneh diterima. Ya udahlah, dari situ kita ketolong. Terus berikutnya pun juga kejadian itu juga sama. Ya Axis selesai Tuhan tolong juga, itu udah nggak ada duit juga, Tuhan buka jalan dari Smartfren ke Nokia sama, saya hampir ke tim waktu itu. Kak Vera nggak kasih, ya malam dia nangis. Kenapa nangis? Saya bilang besok udah mau berangkat nih. Saya ambil keputusan, ya udah kalau bisa di Jakarta aja. Ya udah saya batalin yang di tim. Kemudian siang harinya 2 hari 3 hari kemudian ditawarin ke Nokia. Itu dia Tuhan baik. Jadi artinya kalau ditanya itu semua mungkin bisa panjang 2 jam 3 jam. Saya kasih singkat ceritanya. Jadi cuma itu intinya cuma satu sih, kita bisa lalui itu semua oleh karena doa dan doa. Jadi kalau dibilang di dalam doa itu ada mujizat, iya. Dan saya dan Vera dan keluarga di sini selalu ada saksinya, dan juga anak-anak Tuhan selalu buka jalan tepat pada waktu. Yang penting berdoa ya Om ya, jangan sampai ditinggalkan ya, karena itu kekuatan ya. Baik tadi dari pindah kerja, Axis, terus juga kemanapun sampai akhirnya di Nokia, tapi tetap ingat, tetap berdoa di gereja Antioquia. Seirama nih, Nokia Antioquia, keren deh. Tante Vera, kalau dari Tante Vera bagaimana? Gitu dari Om Waluyo sepertinya benar-benar ya kaitannya pasti dengan pekerjaan yang dia lakukan gitu. Dari Tante Vera ada nggak sih selama 24 tahun ini yang bisa gitu kita bagikan juga ke orang lain, terutama pasangan muda gitu. Gak harus pasangan muda sih, mungkin pasangan yang lain juga. Ya, Antiokers, kalau pesan saya ya, 24 tahun kita bersama-sama, otomatis di mana 2 orang bersatu itu masing-masing punya sifat berbeda-beda ya. Apalagi untuk para keluarga muda yang perlu diingat, kita masing-masing punya ego, punya sifat yang beda-beda. Kalau kita sudah dipersatukan Tuhan, kita belajar menerima apa adanya dan kita belajar mengalah. Kita bersatu sama-sama, kita harus tetap ingat kita dipersatukan oleh Tuhan. Jadi jangan ego kita sendiri. Kalau kita sama-sama ego, kita berargumentasi, kita selalu nggak mau ngalah, itu bisa merupakan perpecahan di keluarga. Jadi kita sama-sama harus saling menerima, rendah hati, saling percaya,
saling berkomunikasi yang baik, menyelesaikan semuanya. Kalau ada permasalahan, bawa di kaki Tuhan. Jangan dibawa kemana-mana, bawa di kaki Tuhan. Seperti tadi Om Waluyo ngomong, berdoa. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Dari masalah yang kecil sampai masalah yang besar, jangan diserahkan kepada orang, tapi serahkan kepada Tuhan. Karena kita tahu kalau di tangan Tuhan, rahasia keluarga pun tersimpan. Tapi kalau kita cerita sama orang itu tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi orang itu justru bisa membawa masalah kepada keluarga kita. Ya, jadi tetap semua permasalahan yang ada di rumah tangga, apalagi tahun-tahun pertama, tahun kedua, ketiga, biasanya masih mulus-mulus. Terus kalau ada masalah, nggak ini, tapi tahun di mana masalah itu pasti datang, itu tetap kita harus bawa kepada Tuhan. Kita tetap ingat janji nikah kita di gereja. Jangan sampai ego kita lebih menang, iblis senang, akhirnya terjadi perpisahan. Jangan sampai itu terjadi pada keluarga-keluarga muda, pada keluarga-keluarga tua, termasuk kita semuanya. Tapi tetap bawa kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan menyelesaikan permasalahan yang ada di rumah tangga. Itu aja Sakti. Saling percaya, saling berdoa, saling bersatu. Yes. Dan itu yang dilakukan ya dari selama 24 tahun ini oleh baik Tante Vera ataupun juga Om Waluyo untuk mempertahankan bahtera rumah tangga ini. Sehingga lahir anak seperti Jamie, Nail dan juga Nico. Pastinya ini ya. Udah tiga ya, tiga udah gede, udah tinggi gitu. Nico itu dulu sebelum pas saya awal-awal masuk gereja itu kecil banget loh. Aduh, kok saya merasa adanya. Aduh, emang antara pertumbuhannya anak-anak Om Waluyo Sianturi dengan sangat kencang, atau saya yang pertumbuhannya nggak kemana-mana. Aduh, iya loh. Itu dan Om dan Tante Vera ini, Om dan Tante Vera ngomongin ya anak-anak ya, kembali pasti masalah anak-anak gitu. Apa yang penting gitu ya, yang selalu disampaikan kepada anak-anak gitu, baik Jamie, Nail dan juga Nico gitu. Mungkin ada kaitannya juga dengan ya bagaimana nanti berumah tangga. Pernah cerita tentang itu nggak sih? Apalagi ini kan dua anaknya juga udah masuk pemuda nih, yang mungkin tidak lama lagi gitu. Pernah nggak sih juga ngasih tahu, pokoknya kalau punya pasangan atau punya teman lawan jenis harus seperti ini gitu. Mungkin dari Om Waluyo atau Tante Vera, siapa nih yang mau menyampaikan? Om Waluyo aja. Pernah kita sampaikan ya, kita bercanda sama anak-anak ya, tapi ini bercanda dalam hal yang serius ya. Kita selalu bercanda kepada mereka, kalau punya pacar kayak mami ya, yang merhatiin keluarga, bahwa kasih kenal sama mami ke papi gitu ya. Karena satu, kita berdua itu selalu belajar, pokoknya apa yang menjadi anak-anak inginkan, baik sekolah semua segala macam itu kita serahkan kepada mereka. Nah, jadi kalau tanya pilihannya gimana? Kita pastinya cuma satu kok. Karena kan saya Batak Jawa, maminya Ambon. Jadi yang pertama itu adalah yang penting anak Tuhan. Itu poin pertama adalah anak Tuhan. Dan yang kedua saya minta kalau bisa yang melayani Tuhan. Karena kalau pasti melayani Tuhan itu, ya kita kan mesti minimize problem. Jadi kalau misalnya pun orang yang kalau udah pelayan Tuhan kan, kalau misalnya ada beda selisih dalam rumah tangga itu pasti gampang nyelesainnya. Larinya paling ke doa. Ya kan, marah pasti nggak ada dendam gitu kan. Tapi kalau bukan anak, walaupun dia dibilangnya Kristen lahir gitu ya, tapi kalau ini wah repot juga kalau misalnya kayak ini. Jadi kita bebas, bahkan saya juga bilang ketiga anak-anaknya, udah lirik-lirik belum? Gitu. Lirik-lirik boleh gitu dibilang. Tapi kalau yang masih SMA ya lirik-lirik aja dulu, gitu kan. Tapi kalau yang kuliah, kalau mau kenal-kenal pacaran boleh. Nah, seringkali memang banyak orang tua itu salah anaknya pacaran dikit. Zaman kayak saya dulu pacaran dikit itu kalau ditanya kendalanya sebenarnya banyak sih. Marahin sama orang tua, kuliah dulu baru pacaran dibilang. Nah, udah sisa kasih kebebasan, boleh, yang penting kontrol. Ingat, ya jaga kebebasan. Itu aja sih. Ya. Jadi kita udah dapat nih bahwa ternyata ketiga anaknya juga sudah dipersiapkan gitu ya. Aduh, ini 24 tahun pasti banyak banget yang sebenarnya kita sebenarnya X itu tidak punya waktu Om dan Tante kita bisa sepanjang-panjangnya, tapi saya yakin banyak banget yang bisa di-share dari kehidupan ataupun bahtera keluarga dari Om dan Tante gitu.
Tapi yang saya tangkap tadi dari Om Waluyo sudah memberikan satu pesan gitu ya, bahwa yang penting dalam membangun dalam keluarga adalah doa, ya, bagaimana doa itu pokoknya jangan sampai lepas dari kita. Dan Tante Vera tadi menjelaskan bagaimana bahwa dalam keluarga itu nggak bisa jalan tanpa adanya kepercayaan dari masing-masing anggota keluarga gitu ya, dari suami istri menjaga saling menjaga kepercayaan, bahkan anak-anak itu juga percaya kepada orang tuanya, begitu juga orang tua juga percaya kepada anaknya. Tiba saatnya kita Tante dan Om akan masuk ke closing statement. Jadi kita sudah ngobrol banyak tentang 24 tahun dari Om dan Tante Vera yang mungkin akan lebih panjang lagi nih jalannya nih, karena anak-anaknya akan segera berumah tangga juga, jadi pasti Om dan Tante Vera pengen lihat sang cucu-cucu. Tapi kita akan masuk ke closing statement untuk ngasih kesempatan biasanya untuk pembicara untuk memberikan semacam pesan atau mungkin harapan ke depan seperti apa. Jadi di closing statement ini saya pengen dari apa yang Om Waluyo dan Tante Vera laluin perjalanan rumah tangga selama 24 tahun ini, apa yang ingin dipesankan gitu. Mungkin bisa untuk pasangan muda atau yang usia pernikahannya juga masih muda, atau mungkin yang akan mempersiapkan pernikahan juga boleh, silakan. Dan yang terpenting juga harapannya seperti apa ke depannya, baik untuk keluarga Tante dan Om ataupun untuk orang lain. Silakan dari Tante Vera dulu. Saya mau pesan untuk semua Antiochers, baik keluarga muda ataupun yang akan melangkah masuk keluarga rumah tangga baru. Pertama, tetap landasannya Tuhan. Saya masih ingat kalau kita berumah tangga dulu, rumah yang dibangun itu yang kokoh seperti apa. Nah, kalau kita sudah sama-sama seiman, itu pasti kuat. Bukan saja kita sama-sama Kristen, tapi sama-sama seiman, sama-sama melayani, itu pasti kuat. Kuat kenapa? Karena otomatis kita hidup takut akan Tuhan. Bukan takut akan manusia, tapi takut akan Tuhan. Dimanapun pasangan kita berada, kita percaya dia takut sama Tuhan. Jadi dia nggak perlu takut sama saya, tapi takut sama Tuhan, otomatis jalannya pasti benar. Itu juga dengan pasangan sebaiknya. Dan kita belajar tetap serahkan semuanya kepada Tuhan. Tetap rajin berdoa, tetap rajin berkomunikasi, agar semuanya disatukan kembali oleh Tuhan. Tidak ada gangguan apa-apa. Kalau gangguan sih pasti banyak ya. Tapi kita mau belajar rendah hati satu dengan yang lainnya, saling menerima satu dengan yang lainnya, sehingga rumah tangga itu bisa berjalan dengan baik. Anak-anak kita pun akan berjalan dengan baik. Serahkan semuanya kepada Tuhan, beri kepercayaan kepada mereka, dan kita selalu berdoa, Tuhan, jadikan anak-anak kami ini anak-anak kesukaan-Mu, dan jadikan mereka semua anak yang rendah hati, takut akan Tuhan. Biar dimanapun mereka berada, nama Tuhan tetap dipermuliakan melalui mereka. Dan semoga Antiochers semuanya juga seperti itu. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Pasti Tuhan turut campur tangan. Itu aja pesan saya, Sakti. Luar biasa. Om Waluyo. Terima kasih. Silakan Om Waluyo. Ya, kalau dari saya buat Antiochers semua, baik yang belum nikah, ya, yang akan mau nikah, yang keluarga muda semuanya, ya satu hal kita selalu punya berprinsip. Seringkali orang waktu ditanya mau nikah itu, kamu mau nikah ngapain? Mau mencari kebahagiaan, Om. Nah, itu jawaban yang salah. Ya, mencari kebahagiaan bukan mencari kebahagiaan, memberi kebahagiaan. Jadi kalau suaminya beri kebahagiaan, istrinya beri kebahagiaan, selalu memberi. Karena apa? Kalau mencari kebahagiaan, nanti apa? Kebahagiaannya hilang, dia cari yang lain. Udah habis lah sama yang nih, kebahagiaannya carinya udah habis, nggak ada. Dia cari yang lain. Kenapa tuh rumah tangga itu bisa bubar? Karena apa? Dia pikir dia udah nggak bahagia lagi di situ. Tapi kalau kita selalu memberi kebahagiaan, istri selalu memberi kebahagiaan juga ke suami, itu bakal awet. Karena apa? Dia selalu ingin saling menyenangkan. Kalau memang ada problem atau masalah, oh iya, ini bener nggak nih ya? Oh enggak ah. Jadi kalau kita pun juga pernah berantem nggak? Pernah. Tapi kita berantemnya nggak sampai besok selesai. Ya besok pagi juga doa pagi udah selesai. Karena apa? Kita mau memberikan kebahagiaan. Kok saya mau bikin begini sih lama-lama nggak bisa. Seperti itu. Nah buat teman-teman juga yang mau nikah nih, saya nggak tahu nih, survei aja, dan kita juga mau belajar, itu saya alami juga. Ya, tahun ketiga, tahun ke-7, tahun ke-15 itu tahun-tahun kritis. Jadi kalau bisa lalui itu semua, ini benar survei itu kejadian ya. Nah, kenapa orang gagal dalam nikah itu tahun ketiga, ke-17? Jarang.
Yang selesai di atas 15 itu bubar itu jarang. Tapi di atas yang itu yang paling kritis. Jadi buat teman-teman Antioker semua, perhatikan yang tadi itu yang 3 tahun pertama itu adalah penyesuaian. Nah, buat pengembangan buat anak-anak, ya, ini zaman milenial. Makanya anak saya laki-laki semua, ya kita berdoa dimanapun mereka tadi yang Tante Vera bilang itu, memang benar kita selalu berdoa supaya mereka jadi anak-anak yang selalu rendah hati, anak-anak yang selalu melayani. Buat kita doa tuh jujur aja sih, nggak pernah bilang, Tuhan jadikan anak saya profesor atau doktor, enggak. Yang kita doakan cuma satu, jadikan mereka adalah anak-anak yang rendah hati, menjadi berkat dan menjadi pelayan. Karena itu semua tuh kalau udah itu buat saya sebenarnya itu cukup. Jadi kalau Tuhan berkati mereka ditempatkan di sekolah-sekolah yang terbaik, itu semua kemurahan Tuhan. Beri kebebasan buat mereka yang bertanggung jawab. Anak-anak kalau nggak dikasih kebebasan, nggak dikasih tanggung jawab, dia akan liar. Tapi kalau orang tua tekan terus, tiap kali dimarahin, ini dimarahin nggak boleh itu, nggak boleh ini buat yang udah punya anak remaja ya. Ini semua hati-hati. Ya hati-hati nanti umur 17 itu akan jadi pemberontak terhadap orang tua. Orang tua nanti akan pusing. Oleh sebab itu kasih dia tanggung jawab, dekat sama Tuhan, ya, persekutuan kalau bisa ya dekat sama teman-temannya, tahu semua anak-anak Tuhan semua, dia melayani, aktif di gereja. Aktif di gereja itu penting, akan membawa terobosan baru. Nah, selanjutnya harapannya buat ke depan, ya buat kita semua, memang langkah masih jauh ke depan, ya. Anak-anak kan pasti kan belum nikah semua. Ya harapannya ke depan itu adalah ya ada pasti namanya orang tua begitu mereka lulus kerja, pasti yang tantangan berikutnya adalah kalau mereka udah selesai pasti kan pasangan hidup. Ya saya cuma sekali yang saya udah sampaikan ke anak-anak semua dan juga mungkin teman-teman Antioker semua, ya itu orang tua hanya sebatas supporting, nasihat. Jadi jangan sampai orang tua itu ambil alih sehingga masa depan anak itu nggak tahu kemana. Contoh paling gampang, ya kalau ditanya tadi kendalanya, saya waktu mau nikah, saya orang Batak, bapak saya Jawa, bapak saya Bataknya Batak Kolot, ya kan. Kita mau nikah waktu itu nggak ada uang, singkat cerita mau kawin adat aja susah, nggak bisa, tapi orang tua minta kawin adat, akhirnya kita nggak jadi kawin adat, modal sendiri. Karena apa? Orang tua bilang, saya nggak akan biayain kamu, ya, saya nggak akan biayain kamu, silakan kalau mau nikah sendiri. Kita kumpulin uang dikit-dikit, Kak Vera tuh semua. Nah terus hal yang baik itu saya ambil adalah ya kalau dari orang tua tuh disiplin. Tapi kadang-kadang orang tua yang terlalu menguasai anak, ini buat teman-teman, buat semua ya teman-teman itu, kasihan anaknya. Kalau saya cuma berpikir cukup saya yang udah ngalamin seperti itu, ya saya beri kebebasan kepada anak-anak, silakan. Yang penting ya itu selagi syaratnya cuma 2 itu aja, anak Tuhan dan nelayan. Ya kita hormati. Kalau punya duit silakan pesta segede-gedenya. Tapi kalau enggak ada, ya apa yang kau miliki itu jalan. Jadi beri kebebasan buat dia, jangan terlalu dikekang, tapi tetap dikontrol, itu akan berhasil dengan baik. Itu aja sih Sakti dari saya. Kalau Tante Vera tadi menjelaskan bagaimana tadi bahwa semuanya berlandaskan kepada Tuhan. Tapi kalau dari Om Waluyo tadi sampai menceritakan kesaksian juga ya diselipkan dalam closing statement tadi, bagaimana di awal pernikahan tadi merasakan ya kalau mau menikah silakan. Oh berarti sempat ngalamin gitu juga Om ya berarti ya? Iya. Lalu orang Batak kan. Iya. Apa ya namanya? Kita semua sakti Batak, kita orang Batak, kita hormati orang tua gitu kan. Tapi kan repot juga kita nggak nikah nanti. Pokoknya Om Waluyo panutanku lah pokoknya. Saya percaya Om Waluyo. Oke. Kita ikutin ada firman Tuhan aja. Ada firman Tuhan. Yang penting kan itu. Makasih loh. Om Waluyo dan Tante Vera, kita udah mendengarkan closing statement yang sangat luar biasa dari Om Waluyo juga Tante Vera. Dan kita akan segera mengakhiri episode ini. Dan biasanya di setiap akhir episode saya akan mendoakan narasumber yang ada gitu ya. Walaupun Om Waluyo adalah seorang pendoa yang kita lihat sering banget, wah luar biasa dua-duanya, dan begitu juga Tante Vera. Tapi izinkan saya yang junior ini untuk berdoa buat kita semua dan juga berdoa untuk Antiokers yang akan beristirahat pada malam hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus karena kami boleh ada sampai saat ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh berkumpul bersama Om Waluyo dan Tante Vera di sini. Kami percaya ini bukan sebuah kebetulan, tapi karena perkenanan Tuhan saja, Bapak. Biarlah Tuhan apa yang kami boleh diskusikan, sharing bersama pada hari ini, boleh menjadi sebuah kekuatan, inspirasi, dan boleh menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan, Antiochus yang mendengarkan, dan boleh menjadi hormat kemuliaan nama-Mu. Biar dari apa yang kami diskusikan, apa yang di-sharing oleh Om Waluyo dan Tante Vera, kami belajar Tuhan, bahwa dalam pernikahan tidak ada yang mudah, tapi saling percaya dan menggantungkan semua kepada Tuhan adalah dasar dari segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak berdoa juga Tuhan untuk Om Waluyo dan Tante Vera yang telah menjadi narasumber pada hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau pakai mereka lebih lagi Bapak dalam setiap kesempatan. Berkati apapun yang mereka kerjakan, karir ke depannya, keuangan mereka Engkau berkati, kesehatan juga Engkau berkati. Berdoa untuk ketiga anaknya Tuhan. Ada Jamie, Naya, dan Nico dalam studi mereka, kami serahkan semoga dalam tangan Tuhan. Segala kerinduan mereka yang lain juga Engkau berkati. Terima kasih Bapak. Bapak di dalam sorga berdoa juga untuk Antiochus yang sudah mendengarkan. Percaya Bapak, mereka sudah melalui hari ini dengan sangat baik dan melelahkan mungkin, tapi kami percaya mereka boleh beristirahat pada malam hari ini dan besok kembali bangun dengan stamina dan semangat yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk program Antiochus Creative Talks supaya selalu menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar. Kami serahkan semua program ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Om Waluyo dan Tante Vera, terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih. Salam buat Jamie, Terima Nico, kasih. dan Nael, sang teknisi. Ya, sama-sama. Sampai bertemu Terima kasih Sama-sama. juga di gereja kita. Ya, terima kasih juga buat Oke. Sampai Oke. bertemu. Tuhan berkati. Om Sampai Tante. bertemu. Bye. Sampai bertemu. Yes, Antiochus, itu dia tadi obrolan kita bersama Om Waluyo dan juga Tante Vera. Semoga bisa dapat ya hal-hal yang luar biasa yang bisa menginspirasi Antiochus dimanapun berada. Dan pasti thank you buat Antiochus sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Dan kalau ada masukan juga ataupun usul narasumber, boleh banget komen di bawah. Don't forget like, share, and subscribe this channel dengan cara klik tombol subscribe, dan jangan lupa juga untuk klik lonceng di bawah yang fungsinya akan menotify Antiochus kalau ada video terbaru dari YouTube channelnya GPDI Antiochus. Dan thank you juga buat pros kita Audrionika Lukai yang sudah bikin skrip untuk hari ini kita ngobrol-ngobrol bareng Om Waluyo dan juga Tante Vera. Jangan lupa juga ada streaming doa kita di YouTube GPDI Antiochus setiap hari Kamis pukul 6:30 malam. Renungan Rohani Giat hadir setiap hari di Instagram GPDI Antiochus dan juga Facebook GPDI Antiochia Tebet. Ibadah raya minggu kita GPDI Antiochia Tebet pagi pukul 8 dengan streaming melalui YouTube GPDI Antiochia Tebet, dan juga ibadah siang pukul 11. Dan minggu ini sesuai ujaran dari list Bapak Gembala, yang hadir pada minggu ini adalah yang masuk ke grup B. Kalau misalnya Antiochus belum tahu ataupun belum ada di list kehadiran, boleh silakan menghubungi sekretariat GPDI Antiochia Tebet. Dan juga pastinya program kita X Antiochia Creative Talks hadir setiap hari Selasa pukul 8 malam. Salam sehat selalu, ikuti selalu peraturan pemerintah, tetap berdoa, dan ikuti selalu informasi GPDI Antiochia Tebet melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu, Satya Queenie signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.